Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan jawab pertanyaan kalian nih, requestan ya. Banyak banget yang nanya, Hen, kalau kita mau beli aset kripto itu jenis mata uangnya itu pakai apa aja nih yang bisa kita pergunakan lah untuk membeli suatu aset kripto. Nah, jadi sebenarnya di sini banyak mata uang. Jadi lebih ke mata uang digital yang kita gunakan untuk membeli aset kripto ya. Itu selebihnya lah. Nah, tapi kalau yang utama menurut gue itu ada dua sih di dunia aset kripto, yaitu dolar sama rupiah juga bisa. Tergantung aplikasi yang kalian gunakan. Jadi gini, kalau kita pakai untuk transaksi jual beli aset kripto ya, kalau yang resmi di Indonesia itu rata-rata ya, menurut gue itu semuanya asetnya itu rupiah semua, IDR ya, IDR rupiah semua rata-rata. Tapi gue nggak tahu sekarang udah ada IDR belum. Tapi kebanyakan rupiah di Indonesia yang resmi. Contohnya seperti apa ya? Di aplikasi Pintu Peluang, toko kripto, eh, Indodax dan lain-lain. Pokoknya yang resmi yang emang di Indonesia. Ya, udah ada pengawasan lah dari lembaga ya. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita tinggal deposit tergantung dari setiap platformnya tuh ya, menyediakan untuk depositnya seperti apa nih. Ada yang pakai e-wallet, ada yang pakai rekening bank, ada yang pakai sesama kripto bisa juga transfer ya. Contohnya kalian punya kripto di aset A, di platform A nih, aset kripto A nih, kripto contohnya kayak USDT, ya kalian mau transfer ke aplikasi B ya bisa. Ya tergantung dari pihak aplikasinya juga menyediakan kan nih transfernya ya. Kalian cek dulu sebelum itu. Nah, itu. Kalau gue sendiri kalau kalian nanya satu lagi dolar. Kalau dolar itu lebih digunakan saat kalian mempergunakan aplikasi platform luar, luar negeri. Contohnya Binance, Bybit, dan lain-lain ya. Yang resmi di luar tapi nggak resmi di Indonesia. Tapi banyak yang udah sering, udah besar lah namanya di dunia. Menurut gue contohnya kita ambil Binance aja nih. Ya, sebenarnya apa aja sih bisa. Intinya ketika kalian mau beli aset kripto di aplikasi yang emang nggak menyediakan rupiah untuk transfer dananya ya, atau buat beli deh, ada beberapa solusi yang bisa kalian coba ya. Kalau di situ ternyata dolar ya, makanya bisa juga kok transfer pakai rekening kalian. Contoh seperti apa ya? Kalau di aplikasi Binance kan ada yang namanya menyediakan kalau kalian mau deposit tuh bisa pakai peer to P. Kalian cari di fitur halaman utamanya itu ada yang namanya P2P. Nah, di situ kalian banyak banget tuh pas buka itu ada buka halaman baru. Nah, di situ ada kayak dolar ya, 1 dolar berapa dan lain-lain. Itu menjual atau tempat transaksi untuk kalian beli dolar. Ngerti kan? Tapi dalam bentuk USDT. Nah, jadi kalau di Binance itu kita bakalan pakai USDT. Ya, taruhlah sama aja sebenarnya dolar sama USDT itu hitungannya 1 dolar, 1 USDT berapa dolar sama. Jadi di situ kalian beli. Nah, belinya itu sebenarnya ada pilihan. Nanti di sini gue kasih screenshot contohnya seperti apa, ya kan? Biasa ada pilihan, ada yang 1 dolar yang mahal, ada yang 1 dolar yang murah, itu tergantung pilihan kalian dan ada minimal untuk kalian ibaratnya beli. Ada yang harus minimal 500.000 sampai 1 juta, 2 juta, 10 juta, itu tergantung yang ngejual aja nih. Kayak gini contohnya nih, gua punya USDT ya, aset USDT berapa nih? USDT sekitar 400 USDT atau sekitar 1000 USDT, terus gue jual tuh di peer to peer itu tuh. Nah, nanti ada yang beli. Nanti ada yang beli, kita tinggal terima uang lalu kita transfer ke dompetnya dia yang beli itu. Simple, ya kan? Nggak usah ribet. Terus ada lagi, kalau guanya sendiri-sendiri udah punya di platform lain, gimana nih USDT-nya? Atau berbentuk dolar gitu? Ya bisa. Kalau kalian masih rupiah, ya kalian tinggal beli USDT-nya dulu dari platform aplikasi yang ada di Indonesia, ya. Terus ketika udah ada rupiah ini udah deposit ya kan, cerita sekitar 500.000 atau 600, kalian beli USDT ya, berapa USDT setelah kalian. Terus kalian transfer sesama kriptonya yang sama nih. Contoh USDT ya sama USDT, jangan beda nih ya. Nanti yang ada kalian salah transfer itu nggak akan bisa, gagal dan itu akan hilang. Jadi hati-hati. Nah, setelah itu isi alamatnya sesuai platform yang tadi kalian mau transfer. Yang penting sama USDT dan itu harus benar. Jangan ada satu huruf atau satu angka yang salah karena nanti fatal nggak akan balik lagi.
Karena belum ada nih jaminan transfer, salah transfer gitu bisa balik lagi ke kalian, nggak ada sama sekali. Soalnya bank juga kayaknya kalau salah transfer juga enggak ya, kalau kita nggak kenal ya, kecuali kita kenal masih kayak, oh dia nih gue tahu nih, oh transfer masih bisa dibalikin. Tapi kalau kita nggak kenal, ya, mau nggak mau dikelasin, ya kan ya kali kita lapor ke bank padahal itu karena kita yang lalai. Jadi gue harap di sini kalian untuk bagian untuk membeli aset kripto, deposit, withdraw itu harus jeli detail, jangan sampai salah. Nah, itu ada lagi kalau kalian USDT punya aset kripto lain, Hen gue punya Ethereum, Bitcoin, gimana? Itu bisa di-convert. Nah, kalau kalian mau pakai itu ibaratnya mau beli suatu aset, contohnya kalian punyanya Bitcoin, kalian mau beli USDT ya. Caranya convert dulu di aplikasi kalian yang ada Bitcoin-nya, platformnya. Tapi ingat lihat dulu apakah ada fiturnya. Kalian convert ke USDT. Nanti bakalan berubah ibaratnya yang tadinya punya Bitcoin sekarang punya USDT. Jadi nggak perlu dijual dulu. Nah, tapi kalau kalian nggak ada, nggak punya, aplikasinya nggak ada penyedia untuk convert ya, pertukaran uang digital antara Bitcoin dan aset lain itu ya mau nggak mau kalian jual. Kalian jual dulu Bitcoin, baru beli USDT atau transfer ke aplikasi lain yang menyediakan Converse. Seperti itu sih, lebih mudahnya ya mending transfer dulu ke Bitcoin. Contohnya Bitcoin ke Binance, Bitcoin aplikasi A ke Binance. Ya kalian tinggal transfer aja ke Binance, lalu tinggal di Converse. Di Binance kan ada tuh menu Converse. Kalian Converse tukar ke USDT. Udah selesai, kalian bisa beli kripto aset lainnya dengan bebas. Mau di Solana, mau Ethereum, Binance, mau di Dogi, dan lain-lain itu semua karena kalian udah punya USDT di setiap dompet kalian. Nah, emang agak sedikit ribet kalau kalian nggak praktek langsung, tapi gue harap kalian paham. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, utamanya sebenarnya cuma rupiah sama dolar. Rupiah itu biasanya resmi di Indonesia, bisa aplikasi di luar, tapi harus resmi. Aplikasi luar yang resmi apa ya? Apa ya? Gue lupa soalnya banyak kan yang di Indonesia tuh yang kantornya di Indonesia tuh resmi semua sih banyak kan. Maksudnya tuh kayak toko kripto aplikasi peluang pintu itu udah ada kantor masing-masing dan itu resmi ya. Nah, itu menurutku udah menyediakan eh, rupiah dan yang pasti rupiah sih nggak ada dolar sih. Kecuali kalau kalian mau di aplikasi luar, contohnya mau beli NFT juga sama itu mbak pakai dolar ya. Tergantung dari pihak aplikasinya aja. Yang penting di sini nggak nyusahin kalian kok. Nggak ada susah kalau kalian nggak punya dolar kayak, hei berarti gue harus beli dolar dulu dong. Nggak perlu, nggak perlu. Karena setiap platform itu biasanya menyediakan. Jadi nggak ribet-ribet. Jadi mau dari negara manapun bisa beli. Ya kan? Ibaratnya, ya kalian mau di platform luar negeri pun sekalipun yang nggak ada rupiah, di situ kalian bisa tukerin otomatis dolarnya atau bisa pakai aset kripto. Jadi dipermudah semuanya. Yang penting satu, jangan salah untuk kalian beli pembelian, isi form, terus tentang alamat untuk pengiriman atau withdraw itu semuanya jangan sampai salah karena nggak ada yang mengcover atau menjamin uang kalian bakal kembali ketika salah transfer. Itu yang utama karena di aset kripto itu sulit untuk mendeteksi satu digit atau satu angka atau huruf itu salah itu udah fatal banget sih guys. Jadi gue harap kalian bisa ngerti. Oke? Kemudian dari sini kalian paham ya untuk penjelasannya uang apa aja yang bisa dipakai. Tetap bisa pakai uang rupiah ya dimanapun, tapi gue anjurin kalian coba beli aset kripto yang resmi dulu yang di Indonesia ya. Baru kalian udah paham seputar platform yang baik, yang enggak scam, yang enggak penipu, ya udah kalian coba eh, aplikasi luar. Pokoknya udah benar-benar lancar, udah benar-benar kayak memahami, udah bisa menimbang, udah bisa menerima resiko ya. Ya kalian tinggal jalan aja karena investasi itu selalu memiliki resiko tergantung diri kalian masing-masing. Kalau kalian udah bisa nge-backupnya, udah paham ya, jalan aja menurut gua. Itu terbiasa kayak sekolah aja ya, awalnya kita nggak bisa baca akhirnya bisa baca, yang awal kita nggak bisa naik motor awalnya jadi bisa naik motor dan lain-lain, semua tentang belajar dan terbiasa. Jadi kalau ada pertanyaan bisa DM IG gua atau bisa langsung di IG di kolom komentar video ini. Kalau kalian mau belajar trading kripto, saham, forex, reksadana, peer-to-peer lending dan lain-lain, cara cari uang di dunia investasi atau internet bisa langsung cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua ya tentang trading mulai dari nol dan lain-lain, materi-materinya. Dan kalau kalian mau belajar
masuk grup gua, DM IG gua, di situ juga udah ada materi gratis di situ yang bisa gue share ke kalian biar kalian makin paham. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua. Sampai jumpa lagi di next video.